Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hatafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iktikaf di bulan Ramadan ya. Iktikaf itu biasanya kita lakukan atau orang-orang melakukan iktikaf itu adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, definisi dari iktikaf itu apa? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid seraya berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ada hadisnya, adakah dalilnya yang mewajibkan atau mungkin mensunahkan untuk melakukan iktikaf di masjid? Ataukah boleh iktikaf di musola? Ataukah boleh juga iktikaf di rumah? Diperbolehkan atau tidak? Atau memang yang sangat dianjurkan beriktikaf itu adalah di masjid ya. Di sini ada beberapa keterangan tentang melakukan iktikaf ya. Nah, iktikaf itu tujuannya apa? Ya, tujuan dari iktikaf itu sendiri yang mana adalah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di malam-malam terakhir bulan Ramadan, seperti agar memperoleh kebaikan Lailatul Qadar ya. Itu malam yang mana disebut sebagai malam 1000 bulan ya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan dia itu beribadah selama 1000 bulan suntuk tanpa istirahat. Betapa istimewanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita hitung-hitung berarti sekitar berapa tahun ya? Kalau 1000 bulan, 1 tahun aja ada 12 bulan. Kita kalkulasi ditambahkan sampai 1000 bulan, berarti ada berapa puluh tahun kita ibadah. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba atau fastabiqul khairat dalam memperjuangkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara beriktikaf ya. Di sini ada nukil dari hadis yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di sini wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sini Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, barang siapa yang melakukan iktikaf ya dengan iman di dalam hatinya ya dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat atau yang telah dilakukan pada masa dulunya. Jadi semua dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini ada keterangan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Dosa-dosanya itu akan diampuni semuanya yang telah lampau. Itu dengan catatan kalau iktikafnya dengan adanya imanan wahtisaban. Di dalam hatinya itu ada benar-benar rasa percaya, benar-benar ada rasa takut, benar ada rasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan diampuni oleh Allah. Berarti ini ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa iktikaf itu memang benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada nukil lagi dari Aisyah radhiyallahu anha lagi ya. Jadi di sini wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashir al-akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nah, di sini Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kembali tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Berarti setiap tahunnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengistiqomahkan melakukan iktikaf setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setiap tahunnya beliau selalu melakukan itu sampai sehingga di sini hatta tawaffahullahu, sehingga sampai ajal itu menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sehingga Allah itu menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kategori itu berarti Rasulullah itu wafat ya. Jadi Rasulullah itu selalu mengistiqomahkan melakukan iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ya. Jadi ini merupakan kategori sunnah ya menurut saya ya. Sunnah yang mana sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang ingin melakukan iktikaf itu berarti sah-sah saja, berarti juga mendapatkan kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Rasulullah pun melakukan hal tersebut di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayo mumpung masih ini Ramadan hari ke-11 ya, itu masih ada. Nanti ketika sudah mulai tanggal malam 21 kita berbondong-bondong melakukan iktikaf di masjid ya, karena iktikaf itu kalau untuk laki-laki anjurannya itu di masjid ya. Lah boleh tidak di rumah, boleh saja, tetapi yang paling afdal, yang paling utama melakukan iktikaf itu di masjid. Nah, lantas untuk yang perempuan bolehkah untuk melakukan iktikaf di masjid ya? Ataukah justru perempuan itu sebaiknya atau lebih afdalnya melakukan i'tikaf itu di rumah saja ya? Jadi yang mana yang benar ya? Jadi di sini ada sebuah nukil hadis lagi ya. Suma'takafa azwajahu ba'dahu ayytakafna fi buyutihinna. Walidha qala al-fuqaha yustahabu lin-nisa'i ayya'takifna fi makanihinna. Ya, di sini dijelaskan dalam sebuah syarah al-masyarik ya. Jadi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melakukan iktikaf ya, tetapi bukan di masjid ya. Beliau semua istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan iktikaf di rumahnya masing-masing, bukan di masjid bersama-sama dengan jamaah wanita lainnya, itu tidak ya. Nah, berdasarkan dari itu atau berdasarkan dari hadis suma'takafa azwajahu ba'dahu ayya'takifna fi buyutihinna, maka beberapa ulama fikih ya itu mengambil kesimpulan bahwa bagi perempuan disunahkan, dianjurkan untuk melakukan iktikaf di rumahnya saja. Syukur-syukur yang mana rumahnya itu ada musolanya ya. Jadi terkadang setiap rumah itu kan pasti ada tempat ibadahnya ya. Nah, disitulah untuk perempuan untuk melakukan iktikaf. Karena apa? Kenapa harus di musola rumah itu ya? Karena untuk menyendiri ya, untuk khalwah, agar iktikaf itu terasa nyaman, yakin bahwa kita itu sedang merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita pada saat beriktikaf, tidak ada gangguan apapun. Karena kalau di kamar misal ada gangguan, anak yang ngorok lah, ada yang bangun lah dan sebagainya ya. Jadi itulah ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa disunahkan bagi perempuan untuk melakukan iktikaf di dalam rumah saja ya. Jadi pada kesimpulannya iktikaf itu diperbolehkan, bahkan disunahkan hukumnya, karena Rasulullah juga telah melakukan itu setiap tahunnya. Dan untuk perempuan alangkah baiknya melakukan iktikaf di rumah saja ya. Ini semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan pada 10 hari Ramadan pada bulan ini, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan syukur-syukur kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.